Dah. Oke, kita mau buka ayat pertama kita. Nah, ini supaya connect ke sanctuary-nya kita pakai ini ya. Kita buka di Leviticus 1 ayat 4. Ini kita sering baca kan? Ini yang naturalnya. Jadi kita mau bandingkan natural dan spiritual. Natural dan spiritual gitu ya. Ini dia. Coba ada yang baca bahasa Indonesianya Leviticus 1 ayat 4. Silakan. Siapa yang mau volunteer boleh? Weta. Saya. Boleh, ayo baca. Oke, saya Indonesia. Bahasa 1 ayat Indonesianya. 4. Apa? Bahasa Saya Indonesianya. Ini tak copy di sini deh. Oke. Kan ini baru. Jadi kita pakai. Itu. Silakan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Nah, ada burnt offering kan? Iya. Artinya ini berhubungan dengan altar burnt offering yang kita belajar. Betul nggak? Jadi persembahan korban bakaran itu dia harus letakkan tangannya di atas kepala. Betul? Nah, pertanyaannya kan kita nggak tahu ini ngapain taruh di atas kepala, betul nggak? Ya, apakah suara saya bagus di sana? Iya. Tunggu ya, aku kayaknya harus pakai kayak delay gitu. Pakai account sendiri Jo ya, pakai internet. Oke, gimana sekarang? Bagus? Masih bagus. Jelas ya? Oke, mantap. Oke. Ya, Sally. Sally mau tanya, C. Tadi Boleh. orang yang mau Apa? orang yang mau persembahkan domba harus ini ya, C. Taruh tangannya di atas kepala. Tak, kepala korban bakarannya, sayang. Oh. Oke. Oke, C. Ya. C. Oke. Mari kita lihat ya. Nah, jadi pertanyaannya bikin apa kan? Nah, kita sekarang mau baca di ini dulu. Oke. Sekarang coba kita minta baca ya. Kita boleh minta sekarang, tadi Iren atau Evelyn? Iren. Oke, sekarang Evelyn ya. Saya tak translate dulu. C. Ya. Sally mau tanya lagi, C. Boleh. Oke, C. Itu tadi orang yang mau persembahkan korban, maksudnya orang yang imamnya, C, atau orang yang di Orangnya, dombanya itu? orangnya. Iya. Oh, yang ya Sally kayaknya baru nggak apa-apa Sally tanya karena waktu minggu lalu kita udah baca dari ayat 1, dari ayat 1-nya terus ada ayat lain. Jadi tiba-tiba ke sini jadi Sally tanya wajar. Jadi ini ngomong orangnya ya yang bawa korban itu yang mau mengaku dosa. Oke, Sally? Oh, oke, C. Mantap, Sally. Oke. Thank you, C. Oke, silakan. Yang itu ya, yang Patriarchs and Prophets. Ya. Okay. At the cherubim gate of paradise, the glory of God was revealed, and hither came the first worshippers. Here their altars were reared, and their offerings present. Patriarchs and Prophets, 83-84. Oke. Indonesianya sayang, aku udah copy Indonesianya. Bahasa Indonesia Belum ada.
Belum ada. Oh ya ampun. Ada. Di Silakan. gerbang surga itu. Di gerbang surga yang dijaga kerubim, kemuliaan Tuhan terungkap. Dan di sini datang para penyembah pertama. Di sini altar mereka didirikan dan persembahan mereka dipersembahkan. Patriarchs and Prophets, 8384 CHIS 21T4. Oke. Terus, Ya, nah, jadi kita tahu di sini bahwa dibilang bahwa ada korban pertama kan? Dibilang ada altar, betul? Altar offering, betul? Iya. Sacrificial offering. Nah, lalu dibilang disinilah altar pertama diberikan, betul? Untuk persembahan offering mereka. Jadi pertama kali altar dibikin di mana? Di burnt offering? Di mana? Di mana? Pertanyaan di mana? Bentar, sabar. Ayo, di mana? Where is that gate? Apa? The gate apa? Where that cherubim? Where that gate? Gate of Paradise itu di mana? Di surga. Di surga. Is. Di mana itu isnya? Si koma. Di mana? Eden nih, Cea. Eden, betul? Setuju semua? Iya. 7 C. Mantap. Mantap, mantap. Jadi altar pertama itu ada di Gate of Eden, betul? Oke. Nah, terus habis itu di sini, mari kita lihat. Ya. Pertanyaannya, di sini, mesbah mereka yang mereka tuju, mereka sembelih dombanya, itu harus mereka imani tentang siapa? Penebus, C. Tuhan. Penebus, betul? Redeemer, betul? Ya. Oke. Mantap, mantap. Oke. Nah, lalu dibilang di sini, terlihat seorang jurus penebus, ya kan? Dan dengan awan dupa muncul setiap hati yang menyesal, doa agar Tuhan menerima persembahan mereka sebagai bukti iman mereka akan juru selamat yang akan datang. Jadi, masih ingat kan bahwa yang mereka lakukan natural itu melambangkan yang akan datang, yaitu siapa? Juru selamat. Oke? Sampai situ mengerti? Iya. Oke. Nah, sekarang kita boleh minta coba kita buka ayat ini. Ya. Kak, boleh ulang, Kak? Oke, sekarang Itin tolong bantu Iren untuk mengerti. Coba Itin, ayo. Ya, Micea. Yang terakhir, Dek, yang Kakak dapat bahwa kan di Eden ada altar offering pertama, yang mana di altar offering itu tentu saja orang mau mengorbankan kan Dedek atau memberikan persembahan. Nah, persembahan yang mereka korbankan di altar offering itu sebagai bukti iman mereka, imannya Adam dan Hawa terhadap juru selamat yang akan datang. Gitu. Kan waktu itu belum ada juru selamat, tapi bukti mereka percaya bahwa juru selamat akan datang ialah dengan mereka korbankan persembahan di altar offering itu deh. Gimana? Mau tanya. Yang dari Kakak jelaskan sudah paham? Jadi itu persembahan, jadi itu kayak sanctuary pertama itu di Eden. Untuk bilang sanctuary tadi bukan disentuh sanctuary-nya Dedek, DP altar offering. Kan terang fokus di altar offering. Yang altar offering-nya itu kan pertama di Eden. Nah, yang pertama, penyembah pertama itu yang di Eden itu juga.
Yang di Eden siapa, Dede? Apa? Siapa yang ada di Eden, yang Adik tahu? Adam Hawa. Nah, dan guna altar of ring yang ada di Eden itu bagi Adam dan Hawa untuk apa? Untuk memohon ampun dosa mereka. Altar of ring itu fungsinya untuk apa? Kutipan baca. Ada coba Adik lihat di kutipan CIHS itu, Dek. Showing faith in the coming Savior. Altar of Kak, yang showing faith in the coming Savior. Bukti iman mereka dan bukti iman mereka dengan cara mereka apa? persembahan yang altar of burnt offering itu. Mempersembahkan korban di altar itu toh, offering. Nah, gitu. Jadi ada ada tempat atau mesbah korban. Di mesbah korban itu Adam dan Hawa korbankan persembahan, berikan persembahan, dan dengan mereka berikan persembahan itu merupakan bukti dari mereka punya iman terhadap Juru Selamat. Jadi itu mereka punya bukti bahwa Juru Selamat yang akan datang gitu. Dengan mereka memberikan persembahan. Itu persembahannya itu berupa korban bakaran yang di perjanjian lama itu. Untuk dalam hal ini terang belum bahas itu, Dedek. Kan yang Adik paham, yang Adik mau tanya yang minta ulang yang tadi toh? Itu Iya. yang Cik udah kasih jelaskan tadi. Oh, Mantap, oke, Itin. thank you, Kak. Oke, jadi ini kita mau gambar ya di sini ya. Thank you Itin, thank you Evelyn. Udah tanya sama-sama. Jadi di sini kan ada altar burnt offering kan? Betul nggak? Tapi altar burnt offering-nya di mana? Di depan gate-nya mana? Gerbang surga, Taman Eden. Kenapa kita bisa tahu kalau itu Eden? Paradise of Glory of God itu ada kerubim yang jaga gate of Paradise of the Glory of God itu di Eden sayang. Kan kerubim yang jaga kan? Dan mereka kan di gerbang sebelah mana? Masih ingat nggak? Timur kan? Iya, iya. Nah, itu dia. Betul. Adam dan Dan pintu Hawa masuk itu Ka'bah di sebelah mana? Yes. Nah, jadi dulu waktu pertama belum ada sanctuary sayang. Tapi mereka sudah bikin lambang sanctuary-nya adalah dengan bikin altar burnt offering-nya. Boleh? Nanti sanctuary itu dibangun waktu zamannya Musa. Itu maksudnya apa namanya? Bentar. Yang apa sih namanya? Offering. Itu offeringnya. Nah, ini kan Altar burnt Eden offering kan? itu- Mereka disuruh keluar dari Eden kan? Ini waktu dulu Eden belum diangkat ke surga, masih Adam dan Hawa masih bisa berbakti. Perbaktian mereka adalah di depan gate-nya. Dan kita tahu gate-nya di sebelah east kan? Jadi Dan ini kan itu- dijaga sama kerubium kan? Iya. Nah, Iya. mereka di sini bikin altar burnt offering-nya, boleh? Oh, jadi altar burnt offering itu adalah pertama itu adalah di depan gerbang Eden. Karena Eden, kenapa kita bisa tahu itu Eden? Karena dijaga oleh kerubium dan itu gate of paradise, the glory of God. Gitu kan. Betul, itu dia. Dan Mhm. dan sanctuary itu baru ada saat zaman Musa. Betul. Mereka Adam dan Hawa ini altar burnt offering itu sebagai lambang akan ada datangnya tuh sanctuary pas di zamannya Musa. Altar ini mereka pas sembelih domba kan di sini, itu lambang Ya. penebus yang akan datang. Boleh? Oh, Jadi kita lagi ingat, kita lagi bahas apa? Altar burnt offering loh. Makanya kita bisa ke zamannya Adam dan Hawa, boleh? Jadi altar burnt offering mereka dulu apa? Di depannya Eden, gimana? Iya. Ini dia. Mereka berikan persembahan, toh? Dan ini menunjukkan iman mereka akan yang akan datang, boleh? Jadi apakah iman
Harus ada perbuatan atau nggak ada perbuatan? Harus ada perbuatan. Yang menyelamatkan mereka adalah untuk sembelih-sembelih domba atau iman mereka akan penebus yang akan datang, yang mana? Iman. Iman. Bagaimana? Jadi bukan darah domba yang selamatkan, dombanya nggak selamatkan, betul? Tapi dengan mereka sembelih domba, itu tunjukkan iman mereka akan juru selamat yang akan Datang. Berarti datang. darah domba itu mengalami ya. Apa, C? Lambang, C, betul. Suaranya Cici agak jauh, C, tapi aku dengar. Oke. Karena darah Kristus kan, darah domba ada artinya. Itu cuman bukti iman mereka. Karena iman harus ada bukti atau buta-buta? Ada bukti. Ada bukti dong, masa buta-buta ya kan? Oke, bagaimana? Sampai sini ngerti? Pak. Jadi ini cuman mau tunjukin bahwa di Adam dan Hawa itu ada altar burnt offering, dan yang mereka, jadi ketika mereka bikin ini mengimani Ian apa ini ya? Oh, sudah ya. Oke. Jadi ini Pak. ya. Itu berarti itu mereka apa sebelum adanya diangkat masih dia dijaga sama kerubim Adam dan Hawa itu Adam dan Hawa itu berbakti atau menyembahnya itu di Edennya itu. Di depan Eden, bukan di Eden ya. Di depan Edennya mereka beribadah. Ya, mereka kasih korbannya di situ. Gimana? Oh, berarti altar burnt offering di depannya Eden. Iya, Nah, dulu pertama itu- ya, pertama ya, di depan pintu gerbang. Ingat, gate of paradise of the glory of God. Artinya, ke paradise of the glory of God, artinya kan di luar Eden kan udah nggak glory kan? Iya, Nah, jadi glory of God-nya di mana? Masih ada di mana? di dalam Ya, Eden. itu dia, dijaga kerubium kan? Kalau Iya. kita baca Kejadian 3, ya kan? Ada api yang nyala nggak jaga pintu gerbangnya. Iya, Kak. Nah, itu dia. Oke, Sally. Sally mau tanya tadi, itu kalau mau punya iman harus ditunjukkan. Gimana sih tadi? Sini agak. Oke, kita baca ayatnya, Sally. Yakobus 2 ayat 22. Coba kita baca ya. Coba Sally baca Yakobus 2 ayat 22. Bentar ya, Ce. Ya, Oh, ini ada di ini. layar saya. Oke, Ce. James 2 verse 22, seest thou how faith grew with his works, and by works was faith made perfect. Jadi supaya faith perfect harus ada apa? Harus ada apanya? Harus ada perbuatan. Betul. Kan dibilang how faith work. Jadi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan. Dan oleh perbuatan iman jadi apa? Sempurna. Coba ayat 20 Sally baca. Ce. But wilt thou know of vain men that faith without works is dead? Jadi kalau nggak ada works-nya, nggak sembelih domba, imannya hidup atau mati? Mati, Ce. Mati. Jadi kalau mereka bilang, oh nanti mau ada juru selamat, tapi nggak pernah sembelih domba, ada iman? No. No. Jadi kalau mereka beriman akan yang ini, mereka sembelih domba. Ya, itu dia. Oh, Boleh, Sally? Ini Boleh, ini yang mereka bikin adalah bukti iman akan juru selamat yang akan datang. Boleh? Ini kutipannya kan yang minggu lalu, masih ingat kan? Kayaknya minggu lalu nggak dikasih kan Itin ini? Ya, Mice. Jadi kemarin kan cuma bilang kan harus beriman. Nah ini kutipannya nggak sempat dikeluarin ya.
Oke. Nah, sekarang kembali lagi. Jadi kita tahu ada altar dan taruh apa? Taruh apanya di atas kepalanya? Taruh Nah, tangan. taruh tangan. Nah, ini ngapain, betul? Oke. Iya. Salah. Nah, kita mau ambil dari sini pengertiannya ya. Di PP 355.4. PP 355.4. PP 355.4. Oke, kita akan baca aja yang ini. Dibilang, Harun imam atau bukan? Ayo. Imam. Harun itu apa, Ce? Imam. Imam, betul? Keturunan Lewi kan? Iya. Nah, Oh, iya. Harun. Nah, itu dia. Nah, dia akan taruh tangannya di atas kemana? Di atas apa? Kepalanya The head of kambing, the life betul? goat. Good. Good. Dan Iya. akan mengaku di atasnya semua dosa-dosa orang apa? Iniquities of the children of Israel. Itu Israel. dia. Children of Israel. Itu dia. Jadi ini yang mau diambil ini apa yang dilakukan kalau tak tumpang tangan di kepala korban ngapain jadinya? Confess. 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 Walaupun yang dilakukan Harun ini adalah yang waktu di the day of atonement, oke? Nanti kita belajar. Tapi yang mau diambil di sini kalau tumpang tangan di atas korban itu artinya apa? Confess atau mengaku. Confess. Mengaku semua dosa-dosa, boleh? Jadi di altar burnt offering ini waktu mempersembahkan ada bagian kita tumpang tangan kita di atas kepala itu melambangkan kita lagi ngapain? Confessing. Confess. Sampai situ bisa mengerti semua? Bisa. Oke. Pak. Ya. Berarti kalau misalnya kita tumpang tangan ke apa? Good. Yang ke yang pas Offering ya, Harunnya. bilang offering ya. Ya. Jadi pas Harunnya tumpang tangan ke apa? Yang domba hidupnya itu dia confessing dari. Nah, jadi yang seperti Kak Geidi bilang tadi, Iren, bahwa yang ceritanya Harun ini di sini dia lagi di hari pendamaian, boleh? Tapi boleh, Kak. sikapnya sama, yaitu menaruhkan di atas kepala, betul? Kepala domba. Tapi itu kalau di atas kepala itu confess. Nah, nanti itu kita belajarnya waktu di the day of atonement. Tapi itu yang kita ambil bahwa kalau orang berdosa bawa domba terus dia taruh kepalanya lagi taruh tangannya di atas kepala korban itu lagi ngapain? Confess, boleh? Itu aja yang diambil, boleh? Jangan ambil Harunnya karena setiap orang yang bawa domba yang harus taruh di atas kepala kan? Kepala tangan yang bawa domba yang berdosa lah yang harus taruh tangan. Nah, nanti Harun kenapa harus taruh tangan di goat? Nanti kita belajar di Day of Atonement, oke? Putus-putus. Oh iya, sekarang gimana bisa? Boleh sekarang? Bisa. Oke, Cuman sorry. tadi yang pas Kak Gay ngomong itu nggak jelas. Nggak jelas ya. Putus-putus. Jadi yang aku bilang gini. Jadi kalau yang Harun itu terjadinya 1 tahun sekali. Iya. Iya. Kalau yang Levitikus 1 ayat 4 orang berdosa ini terjadinya bisa setiap hari tergantung dosa yang mereka mau akui, boleh? Tapi pokoknya yang mau diambil kalau taruh kepala, tumpang tangan di atas kepala korban itu itu artinya apa? Confess. Gimana? Coba Iren ulang. Artinya apa kalau taruh tuh coba. Iren ulang. Berarti kalau misalnya orang taruh menentangkan tangannya di atas kepala korban bakarannya itu dia lagi confessing-nya orang yang itu. Betul. Lagi confess apa? Sin Sin atau iniquity kan?
Nah, itu tergantung orang berbuat dosanya ya. Berarti Iya. dia tahu, dia sadar buat dosa, itu berarti dia langsung mempersembahkan korban. Itu dia. Nanti kita mau belajar ya, gimana step-step orang bisa confess, oke? Lah kalau misalnya orang itu nggak sadar kalau misalnya dia buat dosa, Ya nggak Kak, serba persembahkan domba dong. ya berarti dosanya itu belum diampuni dong. Iya, sudah pasti sayang. Itu dia. Oke, Oh, bisa sayang? bisa Kak. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, sekarang kita baca ini ya. Sekutipan. Nah, ini persembahan di mana? Di zaman setelah kayu salib atau sebelum kayu salib? Sebelum. Sebelum. Karena masih Iya. ada persembahannya. Nah, sekarang kita setelah apa? Setelah kayu salib. Nah, itu dia, ya kan? Nah, mari kita baca ya. Baca lagi ayat berikutnya. Nah, bagaimana? Semuanya ngerti? Kimi mengerti, Kimi? Matthew ngerti? PT Mopolo 3 ngerti? Ian? Oke, mantap Kimi. Ian bisa Ian? Putus ya kali. Oke, kita baca kutipan berikutnya. Di letter ya, manuskrip letter 6 1903 ya. Oke, kita copyin Inggris. Oke. Halo. Iya, Sally. Oh, oke, Cek. Sally mau bertanya? Enggak, Cek, tadi. Ya, saya mau bertanya. Kutipannya tadi di mana, Cek? Ini sayang di ini. Nah, baru timbul. Ya. Nah, ini. Cek, thank you, Cek. Oke. Kita mau minta Kimi boleh baca Jika dia baca bahasa Inggris. bahasa Inggris saja ini. Nanti Indonesianya baca ya sendiri supaya ini karena Google aku nggak sempat perbaiki jadi untuk membandingkan aja. Kimi boleh baca bahasa Inggrisnya ya. Makasih Kimi. Yang my brother itu, Kak. Ya, betul. My brother, in order to perfect a Christian character, you must, as it were, lay your hand upon the bleeding sacrifice and confess your every sin. You must lay your bosom bare, disclosing your heartfelt sorrow. The psalmist says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart of God, O God, thou wilt not despite. Wow. Nah, kalau ini setelah kayu salib atau sebelum kayu salib? Kalau as it were. Engkau tidak hina dok bahasa Indonesia. Kalau as it were. Jadi kamu bilang, saudaraku, kalau kamu mau menjadi perfect dalam karakter Kristen, kamu harus sebagaimana seakan-akan ya. As it were itu kayak seolah-olah kan, kayak kayak nggak terjadi tapi iya, betul nggak saudara-saudara yang lain? Setuju? Ya kan? Lalu dibilang apa? Lay your hand upon the bleeding sacrifice. Apakah ini Levitikus 1 ayat 4? Taruh tangan kita di korban yang mau dipersembahkan, betul nggak? Iya. Sama. Betul. Sama, betul? Sama. Iya. Nah, jadi kalau dulu ada korbannya, sekarang seakan-akan ada korban, Ada korban. korbannya tapi nggak ada, betul? Tapi kita tahu bahwa korbannya sudah disembelih kapan? Kayu salib. Ya, jadi ketika kita seakan-akan taruh, kita tahu ada domba yang disembelih yaitu Tuhan Yesus. Ya, sudah bleeding, sacrifice, dan kita harus confess every apa? Confess. Confess your every sin. Confess every sin. Wow. Jadi apakah sudah di-establish bahwa kalau tumpang tangan di kepala itu sama dengan apa? Confessing. Confessing. Oke? Berarti kita confess sekarang itu confess ke Yesusin yang kita. Nah, ini belum dijawab itu sayang. Oke? Nah, terus dibilang syarat untuk confess our sin adalah harus hati kita sedih.
Jadi Broken nggak bisa confess sembarangan. Oke, kita mau belajar ini tentang confession ya. Mungkin beberapa minggu lah kita belajar di sini, tapi yang penting kita benar-benar supaya nggak sembarangan ngaku. Jadi makanya kita nggak bisa doa, Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Enggak, itu nggak bisa. Karena apa? Apakah waktu kita ngomong Tuhan ampunilah dosa kesalahan kami, apakah kadang-kadang kita lupa tadi disebut apa enggak? Atau enggak sudah doa rutinitas, betul nggak? Iya. Apakah Berarti waktu kita kita harus- ngomong Tuhan ampuni dosa kami, apakah kita rasa sedih nggak akan dosa itu? Jangan-jangan habis itu kita bikin lagi dosa, betul nggak? Iya. Nah itu bukan confess namanya. Gimana? Bisa Oh, ngerti berarti kan? kita confess tuh kita sebutin detailnya, kita ngelakuin dosa ini. Nah itu nanti akan dipelajari di confession sayang. Nanti kamu akan baca kutipannya. Tapi nggak tahu hari ini atau bukan. Sudah ada susunannya. Tinggal nanti keluarnya hari ini apa enggak tergantung jalannya ya sayang. Oh, Kak. Oke, yang penting yang ngerti apa? Kalau dulu tumpang tangan di atas kepala, kita pun sebagaimana kita kayak lagi mempersembahkan korban, juga lagi mengaku dosa dengan hati yang sedih. Gimana nggak sedih kalau domba yang kita sayangi, kita sembelih? Sedih nggak? Sedih, Kak. Sedih lah, orang kita udah urus-urus, betul Sally? Iya, C. Dan sekarang dombanya siapa? Tuhan Yesus. Artinya, kalau misalnya kita nggak sedih saat confess, artinya kita nggak cinta dombanya, kan? Kalau misalnya misalnya gini, misalnya dombanya kita nggak suka, kita bukan pelihara, tinggal beli ini semua, ya udahlah, tinggal disembeli aja, ada kesedihan nggak? Ada Enggak. kesedihan nggak? Walaupun aduh kasihan, tapi apakah kalau memang kita cinta domba itu, aduh aku nggak mau bikin dosa lagi, betul nggak? Iya. Betul nggak? Kalau sampai domba ini lambang loh, aduh aku cinta sekali sama dombanya ini, aduh aku nggak mau bikin lagi lah, aduh lihat darahnya mengalir, itu yang harus dialami dulu loh. Apalagi Adam dan Hawa yang belum pernah lihat kematian, gimana sedihnya? Iya, C. Sedih banget, Kak. Nah itu Kita dia. merasa. Artinya kalau kita mengaku tanpa kita cinta juru selamat yang mati untuk kita, kita akan buat dosa lagi. Itu sama dengan sembelih Kristus lagi. Gimana? Dan kita nggak pernah. Nah, nanti kalau kita masuk hari penghakiman, nggak bisa ada dosa, kan? Gimana? Orang yang cinta Kristus benar-benar, akankah mau sembelih dia terus? Enggak. Gimana? Bisa ngerti nggak? Bahwa pengakuan dosa itu bukan rutinitas, oh ya ampunilah dosa kami, ini kita bisa gitu? Evelyn Iren, Cici Linda bisa lihat lebih ngerti lagi? Iya. Iya, Kak. Nah itu dia, Kak, harus heartfelt sorrow. Harus heartfelt sorrow, harus aduh gimana ya? Saya kalau bikin ini juru selamat yang nggak ada salah apa-apa, domba innocent banget nggak? Iya. Udah putih, betul nggak? Apakah itu lambang Kristus? Ya kan? Udah innocent gitu tiba-tiba udah nggak ada. Itu bagaimana Kasihan. dengan juru selamat kita? Kita nggak pernah kasihan. Kalau misalnya Idul Adha, lihat Idul Adha itu aku kasihan banget loh sama kambing-kambing. Ini juru selamat pencipta semesta alam yang harus mati, gimana? Kak, Iya. itu 18 LT itu apa? 18 itu 18 letter manuskrip itu, sayang. Jadi ada dia Letter punya tulisan. manuskrip. Iya. Dia ini alamatnya di tulisan Mrs. White. Jadi kamu search ininya aja. Manuskrip itu apa? Manuskrip itu kumpulan tulisan-tulisan, namanya manuskrip. Jadi Oh. skrip itu kan tulisan kan? Jadi manuskrip itu kumpulan tulisan-tulisan ya. Boleh? Oh, oke, thank you. Oke. C. Ya, Sally. Tadi itu taruh tangan ke atas offering-nya atau ke atas kepalanya, C? Di atas kepala offering-nya, sayang. Kan bawa domba tuh Oh. kan, Sally misalnya hidup di zaman dahulu ya, sebelum kayak salib. Bawa domba kan, taruh di kepalanya, confess. Ya kan? Gitu dia. Ya, terus dosanya sekarang ada di mana? Seakan-akan.
Di dombanya. Di domba, makanya dombanya yang mati kan, bukan Sally. Iya. Itu dia. Iya, Bang. Oke? Terus kalau itu itu naturalnya, C. Kalau spiritualnya itu yang minta ampun waktu hati merasa bersalah banget gitu ya, C. Iya. Gimana nggak bersalah, Sally? Dosa saya menyebabkan yang nggak salah mati gimana? Mau Iya. bikin lagi nggak, Sally? Misalnya kalau bohong itu bisa menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib, Sally mau bohong lagi? Enggak. Nah, apakah inilah yang harus di-develop dalam doktrin sanctuary? Bahwa dosa itu bukan permainan yang bisa diulang-ulang, karena dosa kita itu mengakibatkan anak Bapa mati di kayu salib. Nggak pernah ada dosa yang sepele karena gara-gara makan buah saja keluar loh. Apakah kalian bisa hari ini bisa begitu? Nggak bisa. Atau kita benar-benar, apakah bisa lihat nggak? Orang Advent harusnya bisa, kalau dapat doktrin Ka'bah, akan bilang apa? Kita bisa berhenti berdosa. Kalau kita nggak bisa berhenti berdosa, ya Yesus mati aja terus buat kita, gitu. Artinya setiap kali berdoa, confess, kalau ingat ya, setiap kali kita confess, itu seakan-akan sembelih. Bagaimana? Jadi kalau misalnya kita cinta sama Tuhan Yesus, mau lihat Yesus disembelih? Enggak. Mati terus. Kalau misalnya dalam keadaan sekarang spiritualnya, dibilang kan, sama seperti kita taruh tangan di bleeding sacrifice. Bleeding sacrifice-nya sekarang siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hari ini, aduh aku tadi buat dosa sengaja, ya kan? Atau nggak sengaja. Apakah kita bilang, oh ini Yesus mati ya hari ini ya? Apakah seakan-akan kita bilang seperti itu? Iya. Makanya Ka'bah bukan saja cuman sampai di altar, masih ada apa? Laver, harus ke holy place sampai di hari penghakiman, di the day, hari pendamaian. Gimana? Kak, Ya. itu PP 33355.4 Ya, itu Patriarchs and Prophets. betul sayang. Kodenya IHS. Christ in his sanctuary. Oh, Iya. Ini kalau ini kode, cari kodenya di EGW ya. Oke. Mau tanya, Ya, silakan. itu berarti setiap kita berdosa, kita kudu sembelih domba, terus baru kita taruh tangan kita di kepalanya. Iya. Terus itu kita Itu ngaku dulu ya. dosa kita. Ya, baru jadi apa namanya? Dia punya ini adalah confess dulu baru sembelih. Oh, jadi kita taruh kita punya tangan di atas domba, baru kita sembelih. Itu dulu, tapi Iren enggak apa-apa, enggak usah terlalu ini karena sekarang kita perlu sembelih enggak? Enggak, Enggak itu perlu. yang taruh dia punya tangan itu imam atau kita? Kita sayang. Oh, yang Karena dulu. kita yang berdosa kan harus yang ngaku ya imam atau kita sayang. Kita, tapi Kita. yang dulu, yang natural. Ya, kita sayang. Yang Kalau yang bawa tadi imam korban itu- itu coba baca Levitikus yang kita baca minggu lalu itu. Ini kan kita cuman langsung ke ayat 4 karena kita minggu lalu kan udah baca dari ayat berapa itu kemarin. Jadi nggak usah diulang lagi. Oke? Jadi kan dia bawa, nah itu dia kan. Ini kan he-nya bukan imam. Dia harus taruh tangannya dan head dan akan accept for him, ya, akan diterima dan akan membuat perdamaian untuk dia. Kalau perdamaian untuk dia, apakah imamnya yang lagi buat dosa atau dianya? Dianya yang buat Iya. dosa, imamnya yang damaikan. Iya, tapi apakah pendamaian untuk imamnya atau untuk dia? Untuk dianya, karena yang Iya. berdosa dianya. Betul, artinya yang berdosa yang harus confess dong. Betul. Terus Itu baru dia. setelah dia habis confess, dia taruh dia punya tangan, baru dia bunuh, baru imamnya yang damaikan dia. Ya, itulah dia punya ini urutan sederhananya ya. Boleh? Ya. Mm-mm. Bisa dibagi- Dan kalau sekarang apa? Kristus kan imam besar Tapi kita. Kristus sudah mati kan?
Iya. Jadi ingat, setiap dosa kita itu menyebabkan Kristus harus menerima upahnya kan? Kita kan kembalikan dosa dan dosa itu mengakibatkan upah dosanya apa? Maut. Artinya setiap kita berdosa harus mati. Makanya orang yang nggak cinta Kristus berdosa terus. Tapi kalau orang yang cinta, aduh gimana? Saya mau bikin dosa lagi, Kristus harus mati untuk saya. Ibarat kayak sembelih. Bayangin, kita lakukan pembunuhan berulang-ulang gimana? Berarti kayak Kristus tuh hidup dibunuh lagi, hidup dibunuh lagi, hidup dibunuh lagi, hidup dibunuh lagi. Nah, itu dia. Jadi coba. Aduh, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak bahwa dosa itu bukan permainan, betul? Kak, itu agar bisa menimbulkan kayak rasa sedih itu kita harus sadar kalau Kristus itu setelah kita Nah, itu berbuat nanti dosa. kita akan ada ayat-ayatnya semua komplit, oke? Tunggu Oke, keluarnya Kak. ya, sayang. Oke, Kak. Thank you. Oke. Aku mau kasih ayat ya. Itu di Hebrew. Hebrew 4. Oke. Bagaimana yang lain? Boleh? Boleh ya? Oke. Bisa ya, Kak Sasha? Oke. Ya, bisa. Bisa ya? Oke, mari kita baca. Oke, kita Hebrew 6 ayat 6 aja dulu. Oke. Cuman mau lihat aja bahwa apa yang kita lakukan. Hebrew 6 ayat 6 dibilang adalah kalau orang jatuh ya, kalau konteksnya di ayat 4 dan 5 itu adalah konteks orang-orang yang sudah terima terang. Ya, kalau dia jatuh ya, kalau dia mau datang ke dalam repentance, dia sedang menyalibkan bagi mereka sendiri Son of God hidup-hidup. Bagaimana? Dan sedang kalau orang yang jatuh terus mau datang lagi ke repentance, jadi kalau saya mau bertobat, yang sedang saya lakukan adalah menyalibkan Kristus untuk saya supaya menanggung upah dosa yang saya sudah bikin dan membuat Tuhan menghinanya di muka umum. Apakah kalian mau buat itu setiap hari? Ada yang mau rencana salibkan kakak atau adiknya? Enggak. Bagaimana ini mau salibkan pencipta semesta alam? Kalau apakah kita akan main ya nggak apa-apa lah, bertobat aja, tinggal berdosa aja, nanti kan minta ampun, padahal apa? Menyalibkan Kristus hidup-hidup. Kita aja nggak ketega sembelih domba, betul? Yang lucu-lucu itu, betul? Gimana Son of God disalibkan hidup-hidup dan dipermalukan di muka umum? Bagaimana? Kalau orang yang nggak cinta Yesus, itulah yang akan dia lakukan. Minta ampun tiap hari. Minta ampun tiap hari. Apakah kita sebagai orang Kristen, dengan doa-doa kita sedang mempermalukan Kristus sebenarnya? Bisa lihat nggak, Celinda? Iya. Ini ayatnya. Kalau kita mau datang ke repentance, kita tuh sedang crucified. Son of God afresh, hidup-hidup. Oke? Iya. Bagaimana? Ada yang mau tanya ini? Iren. Jadi itu orang yang kayak selalu minta ampun, kayak nggak minta ampun, tapi meskipun orang itu nyebutin dosanya rinci, tapi dilakuin lagi, dia nyalibin Yesus lagi. Iya. Dan coba kita baca lagi. Kita baca ya. Kita baca ayat 4-nya. Coba ayat 4 dan ayat 5-nya. Karena, ayat 4 dulu ya. Mustahil buat dia yang sudah diterangi, betul? Oh, harus minta ampun secara terperinci. Di sini udah mengecap pemberian Tuhan, ya.
Sudah belajar, sudah oh ternyata begini, ya kan? Terus habis gitu baca ayat 5 lagi. Dan sudah mencicipi, aduh manisnya firman Tuhan, boleh? Ya. Dan kuasa akan dunia yang akan datang. Tapi kalau dia jatuh lagi dan mau kembali ke repentance untuk orang yang sudah diterangi, impossible ya. Boleh? Jadi tergantung terang kita, makanya apalagi dengan sisa waktu ini kita harus banyak tahu tentang terang supaya kita benar-benar hidup berdasarkan terang kita kan. Dan kalau kita sudah banyak terang, tapi kita sudah mengerti kasih Tuhan semua, tapi kita jatuh lagi, kalau mau repent, impossible. Repent itu apa? Bertobat, mau mengaku lagi. Jadi Tuhan nggak akan mati berulang-ulang buat orang yang main-main kan? Oh, berarti kalau misalnya kayak kita udah diterangi oleh kayak kebenaran gitu, kebenaran Tuhan. Tapi kita nggak laksanakan itu, pas kita mau laksanakan itu impossible gitu. Kayak misalnya masih kayak guyonan gitu. Jadi gini, sayang. Jadi gini, semua kan berdasarkan tahapan terang kita kan? Iya. Jadi kalau misalnya gini ya, jadi yang aku tadi mau tekankan bahwa kalau kita berdosa, kita tuh sedang menyalibkan Kristus, gitu kan? Iya. Tiap dosa kita menyalibkan Kristus hidup-hidup atau membunuh kan? Namanya menyalibkan dibunuh kan? Sama seperti domba disembelih dibunuh. Jadi sama perlakuan sebagaimana Kristus disalib dari hidup ke mati. Kalau kita ngaku dosa kita dan serahkan kepada Yesus, itu yang terjadi. Itu harus menjadi bayangan kita. Itu dia, yang ini. Nah, terus kalau konteks Hebrew 6 yang lagi kita pelajari adalah bahwa orang yang sudah dapat terang banyak, terus habis gitu dia jatuh lagi, ya, dia mau kembali ke repentance, sama seperti Lucifer, terangnya banyak nggak? Banyak. Tapi masih bisa bertobat atau udah nggak bisa? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa, pintunya sudah tertutup. Itu dia. Ya. Oh, berarti selama pintu kasihan atau pas kita belum mati itu masih ada kesempatan bertobat. Tergantung kitanya mau mendengar suara pertobatan nggak, dan pertobatan yang benar, bukan ulang-ulang terus apa yang kita bikin. Pertobatan yang benar, kita akan nggak mau dong. Pertobatan yang benar, apakah kita mau salibkan Kristus lagi? Enggak. Kayak kita bohong, kita Tuhan ini nggak benar ini, dan kita ngelihatnya apa? Jangan ngelihat keuntungan kita, betul, Tuhan tadi alasannya ini. Masalahnya setiap kita punya dosa itu menyebabkan Kristus disalibkan, gimana? Jadi kalau kita benar-benar cinta Kristus, apakah kita mau bohong lagi? Enggak, dipikir berkali-kali dulu pas mau buat dosa. Makanya, apakah step dari sanctuary ini kita harus pelajari, dan apakah kita harus belajar caranya bagaimana bertobat, mengaku sampai menimbulkan pertobatan yang benar-benar dan nggak bikin lagi yang sama, supaya kita nggak berdoanya nggak rutinitas. Ampuni dosa kesalahan kami yang begitu banyak, ampuni dosa kami yang begitu banyak yang dilakukan sengaja bahwa tidak sengaja. Itu doaku juga yang lama. Rutinitas. Nah, itu rutinitas saja. Dan padahal Advent adalah yang punya sanctuary loh. Iya. Tapi nggak pernah belajar bagaimana bahwa setiap dosa yang diakui menyebabkan Kristus disalibkan. Kalau kita benar-benar cinta dia, mau nggak lihat dia disalibkan? Enggak. Enggak lah. Jadi apakah semua dasar pertobatan adalah kasih? Kalau kita nggak lihat, nanti kita mau ke situ, oke? Jangan ke situ dulu. Kita mau step by step. Oke. Oke, Kokore mau ada tambahan? Silakan Kokore. Kokore ada mau share sesuatu ya? Silakan Kokore. Ini mau Tolong itu boleh. Tambahkan tentang pengakuan kita harus
setiap dosa. Jadi kalau ada Silakan, 10, Gogore. harus 10-nya. Masalahnya kan kadang-kadang kita lupa ada berapa gitu satu hari ini kita bikin kan. Nah ini cuma mau mengingatkan, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Dibilang di sini bahwa banyak yang memiliki penampilan atau penampilan itu kayak kelihatannya saleh, terus nama mereka ada di catatan gereja. Artinya ini orang yang sudah dibaptis kan. Terus habis itu punya tapi mereka punya catatan kotor gitu kan, spot di surga. Nah, dan malaikat mencatat telah menulis perbuatan. Tindakan mereka telah ditulis dengan setia. Jadi malaikat setia ya untuk tulis. Jadi setiap ini adalah ini dia. Setiap tindakan egois, setiap kata-kata yang salah, setiap tugas yang tidak terpenuhi, dan setiap dosa rahasia, dengan setiap penyamaran yang cerdik ini akal-akalan aja dicatat. Dengan setia dicatat dalam buku catatan yang disimpan oleh malaikat pencatat. Jadi kita kalau nggak tahu ini mungkin akan rasa, oh gampang sekali buat salah ya. Tapi kalau tahu ini bukan berarti kita jadi takut, tapi semua dicatat. Kalau punya CCTV, gerak-gerik kelihatan kan. Tapi ini lebih dari CCTV, kita tahu bahwa kita punya malaikat satu orang satu gitu. Walaupun ada malaikat setan juga, tapi malaikat pencatat ini yang akan membuktikan bahwa kita bikin apa dan semua direkam. Di sini cuma dibilang catat ya, tapi kalau surga mau dibandingin dunia lebih canggih lagi pasti surga. Kalau dunia kan punya teknologi catat tuh video ya atau digital. Kalau surga lebih dari itu mungkin ya, bahkan dalam hati kita bisa ngomong gitu kalau mereka tahu, bukan mereka tahu, mereka bisa dapat ya. Karena surga ini kan mau mempersiapkan kita untuk kembali kan. Jadi inilah setiap dosa yang harus kita akui. Kalau di dalam kutipan yang pertama tadi dibilang mau taruh tangan itu harus ngerti. Jangan cuma, makanya kalau kita mau doa terus kita cuma mau bilang, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Berapa banyak dosa yang kamu mau akui? Mau bilang aja nggak tahu, terus habis itu cuma mau sengaja-sengaja bilang, itu namanya, selain tradisi, itu namanya murahan gitu. Kalau secara manusia. Kita nggak tahu apa yang kita bicarakan gitu. Makanya Yesus bilang kan banyak yang ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka bilang atau mereka lakukan. Jadi inilah yang perlu kita mengerti ya, walaupun masih baru mulai belajar. Terima kasih. Thank you, Gogore. Oke, mantap. Oke, nah sekarang jadi tujuan akhir kita apa? Confess, betul? Tujuan akhir kita kan mau confess kan, di altar burnt offering kan? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk boleh menimbulkan confession yang benar-benar confession? Kita mau tahu nggak gimana? Betul nggak? Mau. Nah, bagaimana ya caranya yang benar-benar confess yang benar-benar? Ya. Nah, itu yang kita mau belajar sekarang. Apakah semua sudah bisa mengerti tujuan belajar kita? Jadi di yang kita lagi lihat ini, jadi kita nih gini. Kita kayak misalnya nih udah bilang resultnya apa, dan kita kayak hari ini belajarnya mundur. Jadi resultnya nih kok bisa confess nih, dan diampuni kan? Tuhan bilang apakah yang tadi kutipan terakhir, ini ya, the sacrifices of God, yang tadi Kimi baca, dengan hati yang hancur, ya kan? Hati yang terluka dan hancur, aduh benar-benar Tuhan, bukan main, saya kok bisa salibkan Kristus, gitu kan? Tuhan nggak akan remehkan, betul? Jadi artinya kalau Tuhan nggak remehkan, Tuhan terima atau tolak? Tuhan terima ya. Artinya kalau kita minta ampun tanpa broken spirit, didengar nggak? Didengar nggak? Enggak. Enggak. Itu dia. Artinya kita mau caranya gimana supaya kita hasilkan pertobatan yang menghasilkan confession yang benar. Gimana? Supaya ketika kita
waktu di altar burnt offering, tugas untuk confess ini benar-benar kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang rutinitas confession-nya. Gimana? Mau kan semua kayak gitu kan? Aduh gimana, kita belajar kan? Kalau kita nggak belajar, hilang nggak? Kalau selama ini main-main terus confess-nya, nggak peduli lah. Yang mana ya, nggak peduli. Nah itu kan, betul nggak? Pokoknya saya minta ampun aja, nah, gitu kan? Boleh semuanya? Pokoknya ada angkat tangan lagi tuh yang tadi. Oke. Yang gimana Matthew? Setuju kan? Ya, Kak. Oke, jadi kita mau mundur ke belakang gimana menghasilkan confession itu dia. Ya. Oke, kita mau baca dulu kutipan ayat ya. Coba buka Yohanes 14:15 semuanya. Coba buka di Alkitab masing-masing Yohanes 14:15. Kita minta Aca untuk baca. If we love me, keep my commandments. Nah, jadi kalau saya keep, itu adalah hasil dari saya Love. mantap. Ya, oke, kita mau tulis sini. Kita nggak mau kasih ayatnya ya, supaya kita baca semua ayatnya sendiri-sendiri. Jadi di Yohanes 14:15 harus ada love dulu, baru saya bisa Turut Tuhan punya commandments. keep. Betul? Bahasa Ya, Inggrisnya apa? Keep. Keep my commandments. Oke. Mari kita baca lagi. Baca lagi, oke? Kita baca Deuteronomi 13 ayat 4. Deuteronomi 13 ayat 4. Kita minta kesediaan. Matthew boleh baca Deuteronomi 13 ayat 4. Lalu siap-siap, Sally mau baca 1 Samuel 15 ayat 22. Oke, Sally? Jadi Matthew baca Deuteronomi 13 ayat 4 dan Sally baca 1 Samuel 15 ayat 22. Oke, silakan. Bahasa Inggrisnya ya. Tolong buka Indonesianya ya kalau mau ngerti Indonesianya sendiri-sendiri ya. Atau kalau nanti kurang mengerti tanya ya. Silakan Matthew. Ini Deuteronomi 13 nih ayat jembatan yang harus kita hafal nih. Oke. Deuteronomi 13:4. Matthew putus ya? Oke, kalau belum ada Matthew, kita minta kesediaan dari apakah Ian bisa, Ian? Deuteronomi 13 ayat 4, Ian. Suaranya nggak ada ya, tapi sudah buka mic. Oke, mungkin putus-putus kali Ian ya. Oke, kalau gitu Cece Linda. C, 13 ayat 4, C. Deuteronomi 3 ayat 14. 13 ayat 4, C. 13 ayat 4. 14. You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandment and obey his voice. Nah, ada keep nggak? Ada. Ada keep his commandment nggak? Ada. Kata lain keep his commandment apa setelahnya? Obey and obey. Obey, betul? Yeah. Nah, jadi kata lain keep commandment adalah obey suaranya, betul? Yeah. Gimana? Semuanya dapat jembatannya? Obey sama dengan keep. Jadi, saya harus obey dulu atau love dulu? Obey. I love. Lah, betul? Baru saya bisa obey.
Kalau saya nggak love, saya nggak obey, saya langgar-langgar terus, gimana? Iya. Oke. Kalau saya langgar, saya harus ngasih apa kalau di zaman dahulu? Offering. Burnt offering. Wah, betul? Oke, Sally mau baca 1 Samuel 15 ayat 22. Kece. 1 Samuel 15 ayat 22. First Samuel 15 verse 22. And Samuel said, "The Lord has great delight in burnt offerings and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of the rams." Wow. Jadi Samuel bilang, apakah Tuhan senang kalau kamu terus kasih burnt offering dan sacrifice buat dia? Enggak. Sama seperti sebagaimana menurut. Terus jadi di sini Samuel kasih perbandingan. Tuhan lebih senang kamu kasih burnt offering atau kamu menurut, betul nggak? Ya, betul. Betul kan? Lalu Samuel jawab, untuk menurut lebih baik. Better itu lebih baik atau lebih buruk? Lebih Lebih baik. baik. Artinya Tuhan inginkan obey atau sacrifice kita terus. Obedience kita yang Tuhan inginkan. Jadi, jangan pikir, oh karena Tuhan suka persembahan, saya cetak dosa teruslah supaya saya confess terus gitu. Enggak. Yang Tuhan inginkan, habis kita confess, kita obey gimana? Betul. Itu dia. Jadi jangan habis confess, besok bikin lagi, confess lagi. Nggak bisa. Pada 1 Samuel 15:22 berlaku untuk kita. Minta ampun, apakah Tuhan lebih senang karena kita minta ampun terus? Kita ditegur, lebih baik menurut daripada minta ampun terus. Jadi kita dalam doa kita nggak perlu ampunilah dosa kesalahan kami. Terus. Nah, karena kita sudah obey. Kalau udah obey perlu ada yang di-confess nggak? Enggak. Ada. Masih ingat nggak kata lain fat apa? Masih ingat nggak fat kata lain apa? Sin. Mantap. Jadi, kalau kita enggak love, kita akan, kalau tidak love, kita Berdosa. akan tidak obey, betul? Kalau tidak obey, kita bawa banyak apa? Dosa. Sacrifice, betul nggak? Oh iya. Bawa korban banyak nggak kalau tidak obey? Iya. Dan apakah Tuhan senang setiap kali kita bawa korban terus? Senang? No. Enggak. Artinya Tuhan senang nggak kalau kita confess terus hal yang sama, confess lagi. Betul? Senang? Enggak. Nggak senang. Samuel bilang, obey lebih baik dari kamu bawa terus ini domba-domba. Betul nggak? Ini pelajaran Kak Abah. Bisa ngerti semuanya? Bisa ya? Oke. Jadi, Aca, pilih mana? Obey atau bawa domba? Obey. Tapi sebelum kita bisa obey, kita harus apa dulu dosa kita? Sebelum obey, kita harus apa? Misalnya nih, Aca bohong, toh? Aca nggak bohong, toh? Sebelum Aca nggak bohong lagi, Aca harus apa? Minta? Atau kalau zaman dahulu, Aca mau bawa apa? Bawa domba. Domba kesayangan terus Aca potong. Nah, sedih nggak? Sedih. Nah, gitu kan? Kecuali nggak cinta dombanya, ya udahlah aku punya banyak domba, gitu kan? Kalau kita cinta banget, mau nggak bawa domba yang sama lagi? Apakah kuncinya untuk kita
nggak berdosa lagi sehingga nggak bawa sacrifice, kuncinya apa? Love. Love. Jadi kalau bukti kita masih melanggar, kita belum cinta Tuhan Yesus. cinta Tuhan. Kalau kita kita melanggar, kita sebagai tolak ukur kalau kita belum cinta Tuhan. Artinya hidup kita bukan makin kita cinta dunia, makanya banyak dosa kan kalau semakin cinta dunia kan? Tapi kita cinta Tuhan sehingga kita tinggalkan cinta-cinta dunia ini. Yang setiap unsur cinta dunia hasilnya apa? Dosa, sacrifice. Dosa, sacrifice. Betul, Sally? Iya, C. Ya, Sally ada pertanyaan? C, sini. Jadi kalau misalnya bikin dosa itu C, harus confess dulu, baru obey supaya nggak bawa-bawa sacrifice lagi ya, C. Iya, betul. Oke, Jadi C. habis confess, apa? Obey kan, Sally? Obey. Itu Iya. dia. Jangan kita nggak obey, betul? Nanti bawa sacrifice lagi. Tuhan senang nggak kita bawa sacrifice lagi? Enggak. Enggak. Siapa senang Terus sih kalau sama anak lagi. bapak disembelih terus? Enggak. Enggak lah. Kecuali kita nggak kenal kan bagaimana rencana keselamatan. Kalau kita kenal, apakah kita, gini tuh rencananya. Oke, kita ikut pola rencana. Betul? Iya. Itu dia. Oke, bagaimana? Semuanya mengerti sampai sini? Boleh, boleh? Iren, Evelyn, bisa, Celinda? Boleh, Iya. Bisa ya, Kimi, Ian, PTR ini siapa? PTR. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita confess yang benar, betul? Betul. Mari kita baca dulu. Kita buka kita Ref X 17 ayat 30. Kisah para Rasul 17 ayat 30. Kita boleh minta yang baca adalah Itin. MJ, in the times of this ignorance, God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Wow. Oke. Jadi ada dua masa, apa aja dan apa, ayo? Ada dua masa masa dengan kebodohan. Time of ignorance. Dan times of lipan. Dan sekarang, boleh? Oh ya. Now, betul? Kalau times of ignorance adalah masa ketidaktahuan, boleh? Iya. Ya. Jadi kalau kita berdosa, tapi kita masih nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, kita bikin, Tuhan kayaknya kedip aja deh, gitu. Kayak, kita pura-pura nggak tahu lah, seakan-akan gitu, oke? Bagaimana? Bisa ngerti nggak konsepnya gini? Walaupun Tuhan nggak bisa dibohongin, kan? Tapi Tuhan bilang, oke, ini masa kebodohanmu, kamu nggak tahu itu. Gimana? Tapi sekarang kamu harus apa? Kalau di sini masa kebodohan, kamu bikin banyak dosa. Kalau di sini masa kebodohan, kamu sekarang harus bertobat. Boleh? Di sini sekarang harus repent. Nah, bisa sekarang? Semuanya bisa? Artinya, saya sekarang bertobat akan dosa-dosa masa kebodohan saya yang saya nggak tahu. Iya.
Oke? Tetapi Oke. Kak, katanya seingat saya Kakak pernah bilang kalau kita nggak ngerti itu dosa, Tuhan yang tanggung. Apakah setiap upah dosa adalah maut? Iya, Betul, dan harus diakui. harus. Tapi kalau kita nggak tahu itu dosa gimana? Nah, jadi gini. Jadi apakah orang dihakimi berdasarkan terang kan, Evelyn? Iya. Jadi kalau misalnya dalam polanya dia misalnya nih kayak sekarang William Miller. William Miller belum pelihara hari Sabat. Apakah buat dia itu belum terang buat dia kan hari Sabat? Tapi apakah dia masuk surga? Nggak tahu. Loh, kan kemarin udah belajar kalau dia akan masuk surga, lupa ya? Iya Kak. Lupa, nggak apa-apa. Jadi William Miller akan masuk surga dan dia belum terima hari Sabat dan tapi apa yang membuat dia bisa masuk surga? Karena dia hidupkan semua terang yang dia miliki. Boleh? Oh, jadi semisal kita nggak tahu itu dosa, tapi sekarang kita akui apa yang kita udah tahu kalau itu dosa, kita minta ampun, kita hidupkan semua terang itu, tapi Nah, kalau dosa yang kita misalnya tidak Evelyn ya, ketahui. Evelyn belum tahu nih tentang apa yang lain ya, tapi Evelyn udah hidupkan semua. Terus mati hari ini, Evelyn selamat karena Evelyn sudah hidupkan semua terang dan sudah minta ampun. Apa terang yang diungkapkan untuk Evelyn tentang dosa-dosa Evelyn? Tapi kalau selama masih hidup, Tuhan akan ungkapkan terus yang masih salah untuk diakui supaya siap masuk kerajaan surga kan? Itu dia. Jadi Fungsi itu cuma itu sayang, nggak ada yang lain. Oh, jadi itu semisal saya berdosa, dulu saya nggak tahu ini dosa, itu bukan terang, ya kan? Berarti kalau misal Dulu belum masih gelap kan artinya? iya, berarti itu times of ignorance, itu saya nggak tahu itu dosa, itu kudu juga minta ampun kalau kita nggak tahu itu Iya, dosa. makanya kan dibilang dulu kamu masa kebodohan kamu buatnya, sekarang bertobat gimana? Jadi meskipun kita nggak tahu itu dosa pas di masa kebodohan kita, kalau sekarang kita udah tahu kalau itu dosa, yang kita pertamanya kita nggak tahu itu dosa, kita tetap juga harus akui. Betul kan? Kan pasti gini, ya ampun aku dulu kok suka nonton ya. Apakah gitu? Betul? Aduh aku nggak tahu kalau itu salah. Nah itu kita akui. Apakah kita mengaku karena dulu kita bikin dosa yang salah? Betul nggak? Iya, berarti ya, karena dosanya masa lalu atau yang di depan? masa lalu. Masa lalu, gitu sayang. Jadi itu maksudnya enggak tahu dosa itu di masa kebodohan tetap aja kita akui itu dosa. Dan kita minta tolong Tuhan untuk ungkapkan kita punya dosa agar kita bisa akui ya. Betul. Nah, kita tuh minta diungkapkan dosanya ke bapak atau ke anak? Mau dijawab toh? Iya. Belum sampai ayat di situ, oke? Ini bisa-bisa minggu depan lagi loh, Evelyn. Karena masih banyak ayat-ayat yang harus kita lewatin, oke? Yang penting ngerti nggak, Evelyn? Bahwa sekarang waktunya bertobat dan dulu itu masa kebodohan karena kita nggak tahu. Gimana? Iya. Gitu ya. Tapi Kak mau tanya, William Miller itu setelah dia jadi pionir Advent, dia pelihara hari Sabat kan? Nah, berarti Iren harus ikutin kelas William Miller ya. Tiap hari Selasa ya. Untuk bahasa William ya. Miller yang kemarin itu. Kemarin belum sampai, masih di Messenger kan? Kita masih belajar. Oke? Iya. Thank you, Kak. Makasih sayang udah tanya. Oke, lanjut. Oke. Tadi mana sampai mana ini? Oke. Dan kita harus repent kan? Kalau repent artinya saya bikin dosa lagi nggak? Ayo. Enggak. Artinya kalau repent saya akan apa? Obey. Artinya kalau saya sudah obey karena saya apa? Ya, karena saya berdoa. Nah, artinya Allah. Dalam masa kebodohan supaya saya bertobat dan bisa obey dan mengaku, dasarnya apa semuanya? Kasih, bukan paksaan. Boleh? Kita nggak bertobat
tinggalkan dosa kita karena kita takut hilang kebakar panas di neraka. Bukan itu motif kita. Boleh? Iya. Ingat, Nah, terus kita punya pertobatan motifnya bukan karena kita takut hilang. Nggak ada kayak gitu. Oke? Kita bertobatnya karena kita love. Boleh? nah itu Kak mau tanya. Terus kita itu kalau kita bertobatnya karena kita love, kita hidupkan kasih kepada Bapa, caranya gimana? Dengan if you love me, keep my commandment. Jadi kayak bener-bener kalau kita kasih Bapa, kita bakal turuti perintah Bapa. Betul. Jadi dengan cara kita turuti perintah Bapa, kita itu sama dengan mengasihi Bapa. Betul. Oh, Kalau Evelyn nggak obey God, artinya pengakuan Evelyn cinta God itu sia-sia atau enggak? sia-sia. Sia-sia. Makanya apakah nanti akhir zaman Matius 7 bilang banyak orang yang bilang Lord, Lord, Tuhan kenal semua enggak? Enggak. Enggak kenal. Karena enggak cinta. Berarti emang benar-benar kalau kita emang cinta, buktikan dengan kamu turut perintah Tuhan. Itu dia kuncinya, bukan perintah manusia. Iya, oke. Ngerti ya? Ya, Oke. thank you Kak. Sama-sama sayang. Ini Evelyn lagi nunggu nih, bapak atau anak. Tapi kayaknya ini bakal minggu depan nih, ngeliat ayat-ayatnya masih sekitar banyak ini. Oke. Sabar dulu, Iren. Aku udah siapin kok ayat-ayatnya semua. Sama ini. Oke. Langsung, habis itu langsung disusun ayat-ayatnya untuk bisa jelasin. Oke, mari kita baca. Gimana caranya kita cinta dia? Itu pertanyaannya kan? Iya. Nah, oke. Coba kita baca 1 John 4 ayat 19. Coba kita minta Kokore boleh baca? We love him because he loves us. Nah, jadi kita bisa cinta dia karena siapa yang duluan first love us-nya? Papa. Dia cinta kita duluan. Jadi kenapa kita cinta dia? Karena kita lihat cintanya. Gimana? Ini cinta siapa? Cinta Bapak atau cinta anak? Dua-dualah sayangku. Karena itu mereka satu roh gitu kah? Iya, satu roh, satu firman, betul? Oh, jadi ini tuh maksudnya karena Bapak dan anak cinta kita, karena Bapak dan anak cinta kita duluan. Iya, Makanya kita betul. cinta dia. Itu dia. Oh. Jadi artinya kalau kita nggak cinta dia, nggak obey dia, karena kita nggak tahu cinta Bapa dan anak sama kita. Gimana? Pak. Yang itu dulu yang kakak baru bilang, ngerti dulu nggak? Wes itu Iren. Ngerti, Kak? Ngerti. Yang lain gimana? Coba tanya yang lain. Ngerti yang itu? Ngerti, C. Ngerti ya? Oke. Silakan, Iren. Kak, itu Bapak dan anak, cinta kita itu dibuktikan Bapak itu mengirimkan anaknya itu Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan Yesus itu mau untuk menebus dosa manusia. Menebusnya pakai apa? Harus apa menebusnya? Maksudnya? Menebusnya pakai apa? Harus apa Yesus menebus dosanya? Harus mati di kayu salib. Kalau ada orang yang mau mati buat Iren, apakah kalau nggak cinta mau mati buat Iren nggak? Enggak. Apakah itu harus direnungkan dan dirasakan, dihayati, direnung-renungkan? Apakah harus digitukan? Kalau kita punya cinta dunia udah tebel banget, kita nggak bisa ngerti cinta Tuhan sama kita. Makanya hidup kita mengeluh, bersungut, betul? Nggak bersyukur, karena nggak hargain cinta Tuhan. Bahkan kita hidup kita ini sekarang karena apa? Cinta Bapa kirim anaknya yang cinta kita juga. Gimana? Iya, Kak. Ya. Pak. Nah, itu dia.
Jadi untuk kita bisa cinta, kita harus sadar kalau Bapa dan Anak begitu cinta kita. Aduh, gimana kalau mereka begitu cinta kitanya, bagaimana kita nggak cinta balik? Gimana? Nah, Makanya, itu benar-benar makanya. apa sih? Gitu kan? Apa saya? Kayak benar-benar udah dicintai, terus gak dicintai balik. Nah, itu dia. Dan apakah kenapa kita nggak cinta dia? Karena kita jarang untuk lihat dia. Jarang untuk belajar tentang firman-Nya. Jarang lihat keindahan karakternya. Keindahan karakternya bikin kita jatuh cinta loh. Betul kan? Ya. Kita sering lihat yang lain. Makanya cinta dunia karena kita lebih banyak di hal-hal dunia. Kenapa kita bisa cinta Tuhan? Karena kita renungkan, pikirkan hal-hal surga. Gimana? Berarti jangan lebih dekat kepada Tuhan, kita bisa cinta kepada Tuhan. Betul. Sekarang, kenapa kita bisa, apakah kita, kalau laki-laki dan perempuan bisa suka satu sama lain karena sering berkomunikasi nggak? Iya. Nah, sering ngomong, sering chat, betul nggak? Ya. Ya kan? Kalau kita mau cinta Tuhan, apakah nggak usah belajarnya 1 minggu 1 kali 5 menit? Kalau kita nggak suka sama orang ya ngomong seperlunya kan? Iya. Nah, jadi apakah kebanyakan dari kita nggak cinta Tuhan karena terlihat dari sikap kita, betul? Kalau kita cinta orang, kalau ini ya tiap detik kalau bisa chat, gimana? Telepon kalau perlu berjam-jam, nggak apa-apa deh, betul? Belajar firman Tuhan sedikit aja ngantuk, gimana? Cinta Tuhan. Nanti kalau misalnya dikit-dikit ngantuk, bosen belajar firman Tuhan, bosen dong di surga, gimana? Iya. Itu dia. Banyak orang yang bilang mau masuk surga, mereka nggak ngerti apa yang mereka bilang. Sebenarnya mereka nggak mau ke surga karena kelihatan dari works mereka. Pengakuan cukup nggak atau harus ada buahnya? Jadi kita nilai buahnya atau pengakuannya? Harus ada iman, perbuatan, dan buah. Iya. Jadi jangan iman, oh saya mau ke surga, tapi belajar firman Tuhan males. Nggak penting itu belajar. Terus cinta dunia, gaya-gaya dunia, semua. Dan aduh, nggak bisa berhenti berdosa. Ya, sacrifice terus dong, betul? Sembelih terus dong. Itu buktinya nggak pernah lihat kasih Tuhan gimana. Kalau lihat kasih Tuhan, mau nggak salibkan lagi gimana? Enggak. Itu dia. Kalau kita benar-benar cinta orang, mau nggak nyakitin dia? Enggak. Cukup dosa-dosa masa yang kita nggak ngerti ini, kita habis itu nggak mau bikin lagi kan? Karena kalau kita bikin lagi apa? Fresh, salibkan, potong lagi. Wih. Ya. Kita aja sayang kan sama ayam, makanya kita tinggalin semuanya. Aduh, bagaimana, kasihan. Kita aja kesedih banget. Aduh, baru-baru ayam hilang. Ya kan? Pelihara ayam hilang. Aduh, udah dipotong Kak. Aduh, sedih. Aca nangis. Ya. Saking kita udah pelihara itu gimana? Aduh, sayang kan? Sayang kalau mau dipotong sampai gimana ya? Masa untuk memuaskan nafsunya manusia, mereka menderita gimana? Hidup untuk mati gimana? Oh ya, benar juga ya. Iya. Hidup, terus apa? Oh, senang loh ngelihat ayam-ayam di sini main-main, senang mereka terbang apa, makan-makan rumput, korek-korek. Masa mereka digemukin terus untuk dipotong gimana? Ya. Terus Yesus udah jadi korban yang sempurna, apakah karena selama hidupnya nggak ada dosa, apakah karena Yesus sudah hidup yang sempurna, ibaratnya domba sudah mengkilap putihnya, gemuk, mantap gitu kan, terus kita mau potong gitu? Enggak. Nah, itu dia. Udah dirawat baik-baik, kenapa harus dipotong? Nah, itu dia. Itu karena kita nggak kenal, betul nggak? Artinya hidup kita untuk kita kenal kasih Tuhan. Supaya kita bilang, gimana saya mau berdosa terhadap Tuhan? Gimana? Iya, Kak. Nah, coba kita mau baca ini. Oke.
Kejadian 39 ayat 9. 39 ayat 9. Ini ceritanya Yusuf. Yusuf digoda sama istri siapa? Potifar. 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 Dan dia masih ingat kan kalau dia itu adalah orang kepercayaan yang untuk mengatur rumahnya Potifar kan? Iya. Betul? Potifar percaya sekali kan sama Yusuf ini, betul? Iya. Nah, lalu dibilang, bahkan di rumah ini nggak ada yang lebih kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Diserahkan oleh siapa kepada siapa? Diserahkan oleh Potifar kepada Yusuf. Betul? Jadi semua diserahkan sama Yusuf di rumahnya Potifar kecuali istrinya Potifar, betul? Berarti Iya. semua yang di rumahnya Potifar itu diserahin ke Yusuf. Betul. Ini orang kepercayaan kelas berat si Yusuf, boleh? Jadi kalau misalnya kayak gini ya, Iren udah baik sama aku gitu kan, Iren udah baik, kasih duit, kasih rumah, kasih apa gitu kan. Terus suatu hari Evelyn bilang, ayo kita kita buat curang si Iren, kita mau ambil, kita rugiin dia. Terus aku bilang gini, sudah kasih pinjam uang, sudah mempercayain aku untuk urus ini, ngasih rumah, ini. Harusnya aku bilang gini kan, masa sih aku mau berbuat jahat lagi sama Iren kalau dia sudah begitu baik, betul nggak? Harusnya bilang gitu kan? Betul kan? Iya. Masa si Iren yang begitu baik, kita mau jahatin, aku nggak bisa. Iren begitu baik, betul nggak? Harusnya gitu. Sama nggak kayak Yusuf? Ini tahu semua di rumah ini Potifar kasih kepercayaannya sama aku. Artinya apakah itu kebaikannya Potifar untuk kasih kepercayaan begitu besar sama Yusuf? Iya, Kak. Nah, lalu apa yang dibilang sama Yusuf? Tapi bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Potifar atau Tuhan? Ada Tuhan. Jadi bukan karena ada orang yang baik sama saya, jadinya saya nggak mau berbuat yang jahat, tapi saya dosa sama nggak dosanya. Jadi untuk saya berbuat yang nggak baik, yang saya ini dipertanggungjawabkan sama Tuhan, bukan sama manusia. Gimana? Ya. Jadi apakah dengan Yusuf ngomong gini kelihatan dia cinta atau enggak? Cinta Tuhan ya. Cinta Tuhan, betul? Itu dia. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita akan ngomong kayak si Yusuf. Gimana saya mau bikin kejahatan ini? Nggak bisa. Bagaimana? Apakah Yusuf ngerti cinta Tuhan? Bahwa dia sangat dicintai dan dia cinta balik sama Tuhan, dan buktinya dia nggak mau berdosa terhadap Tuhan. Artinya orang yang cinta Tuhan akan kelihatan, saya nggak mau buat dosa. Gimana? Bisa ngerti nggak itu? Ya. Itu dia. Ini doktrin sanctuary. Makanya kenapa harus ada sembelih domba untuk melihat kengerian dosa itu menghasilkan upah dosa loh. Itu. Karena sekarang nggak ada penyembelian atau apa, jadi kayak makna, sense upah dosa itu udah kayak nggak ada. Biasa. Udah nikmati semua di kayu salib. Enggak. Malah lupa baca Hebrew sih. Itu salibkan Tuhan afresh. Betul nggak, Cek? Dan mempermalukan Tuhan di depan umum. Macet. Oh, menyalibkan Tuhan kalau kita berdosa, menyalibkan Tuhan afresh kan dibilang? Itu dia. Jadi jangan pikir Tuhan sudah, istilahnya, Tuhan sudah mati semua. Enggak. Kalau kita berdosa, itu setiap dosa yang harusnya kematian kita dianggap Tuhan itu kayak mati kembali. Karena apakah setiap dosa harus ada yang dipotong? Dulu. Iya. Itu dia. Jadi mau nggak kita salibkan Tuhan terus? No, cuman satu kali kalau kita benar-benar bertobat. Oke? Pertobatan yang benar cuman butuh satu kali. Habis itu nggak bikin lagi.
Kak, itu Kak Sally raise hand. Oh, oke. Thank you, sayang. Sudah ingatkan. Thank you. Sally, silakan, sayang. Oke, C. Jadi, C, dengan kita obey dan dengan kita repent, itu berarti kita lihat love-nya ini ya, C. God. Betul, betul. Oke, C. Ya. Jadi untuk saya itu karena saya lihat love kan, Sally? Iya, C. Itu. Kalau saya nggak lihat love, nggak bisa. Oke? Coba kita buka ayat terakhir kita malam ini ya. Jadi kita lanjut minggu depan lagi. Pokoknya tenang ya, Evelyn, kamu punya pertanyaan pasti dijawab. Tapi tinggal ditunggu kapan waktunya keluar, oke? Yang penting Evelyn nikmatin aja, diulang lagi apa yang sudah dapat itu lebih penting, oke sayang? Jadi yang kakak punya ayat-ayat diulang lagi, dibuat ringkasannya yang kayak kamu ketik-ketik, nah itu bagus tuh, oke? Kayak yang apa itu judgment itu ya kamu bikin ya 1 Petrus berapa ya kan 4:17 dijelaskan, diketik sendiri, nah itu review bagus itu. Karena Tuhan akan tambahkan terus kan terang kita. Jadi yang penting setia dengan terang yang Tuhan kasih sekarang. Jangan pusing apa yang di depan kalau kita nggak setia apa yang diberikan sekarang. Boleh? Ingat prinsipnya. Kalau saya setia dengan terang yang diberikan Tuhan sekarang, saya akan juga setia dengan yang Tuhan berikan nanti. Oke? Karena kita belajarnya bukan mau kita punya pengetahuan, oh yang penting saya mau tahu, habis itu sudah nggak ada maknanya. Enggak, saya mau resapi, saya mau dalemin, saya mau hargain setiap kebenaran ini, saya mau ngerti benar-benar supaya hasilkan perubahan hidup dalam hidup kita. Itu harus jadi moto kita. Oke? Oke, ayat kita punya terakhir kita. Dan kita ada homework buat kita semua. Silakan. Kita meminta Evelyn untuk baca Roma 2 ayat 4. Romans 2 verse 4. I despise the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Apa? Apa yang menuntun kamu kepada pertobatan? Kemurahan Allah. Goodness of God. Tadi apa yang membuat kita bisa cinta dia? Love. Dan kalau love kita akan apa? Obey. Apakah bukti saya repent? Iya. Nah, sekarang tugasnya tolong buktikan goodness itu sama dengan love. Gimana? Tugasnya buktikan goodness. Buktikan goodness sama dengan love. Oke? Goodness itu kasih 2 ayat, oke? 2 ayat. Oke? Kak. Ya. Goodness itu kayak Kebaikan Tuhan, sayang. Kebaikan dari Tuhan. Iya. Good kan baik, toh, sayang? Kalau bahasa Indonesianya kemurahan. Tapi kalau kita terjemahkan dari King James-nya, goodness itu kebaikan Tuhan menuntun engkau pada pertobatan. Jadi harus lihat kebaikan apa? Untuk bertobat. Kebaikan Tuhan untuk bertobat. Bisa nggak saya main confess terus, tapi nggak sadar Tuhan baik dan suka sama saya? Itu pertobatannya sia-sia, doanya sia-sia. Dan Tuhan nggak dengar doa seperti itu. Dia bilang ini nih, thou will not despise kalau kamu punya confession itu with a broken spirit. Dan Tuhan nggak akan remehkan ini doa seperti ini. Tapi kalau doa kita main-main, nggak ya pokoknya rutinitas, Tuhan nggak bisa dengar doa kayak gitu, oke? Jadi kita harus diri loh, benar-benar yang bilang. Berarti kita harus benar-benar confess to God dan nggak ngulangin itu lagi. Iya, dan prinsipnya apa? Dasar untuk semuanya apa? Love. Nggak bisa kamu bikin itu kalau nggak love. Boleh? Boleh, Kak. Nah, bagaimana timbulkan love-nya? Ingat, cinta bisa tumbuh kalau kamu terus berkomunikasi sama dia. Oke? Guna kita belajar apa sih? Oh, supaya aku pinter lah. No.
Nggak bisa kita belajar ada ambisi kan? Kita nggak berambisi kan mau jadi pengkhotbah terkeren di dunia, nggak ada kan? Jadi hamba Tuhan yang rela mati buat Tuhan. Itu dia. Jadi motif kita belajar untuk cinta Tuhan, mau kenal Dia. Bisa nggak cinta orang yang kita nggak kenal? Nggak bisa, harus Nggak kenal dulu bisa orangnya. dong. Dan kalau belajar firman Tuhan dan kenal Dia, dan kita jadi orang yang sungguh-sungguh dan jujur, dan tahu arti rencana keselamatan dan probation, kita akan jatuh cinta luar biasa. Gimana? Ya, Itu dia. Yang penting jujur aja. Belajar untuk apa sih fungsinya? Nah, itu dia. untuk mengenal lebih jauh Tuhan. Itu dia, mengenal Tuhan dan untuk cinta Dia, betul? Makanya dibilang lagunya kan gini, pandanglah pada Yesus, betul nggak? Iya. Nah, terus jangan heran apakah kalau pandang Yesus, penarikan dunia nggak tertarik lagi. Saya nonton itu. Oh, saya nggak tertarik lagi bikin itu. Gimana? Itu lagu bukan cuma lagu loh. Apakah dibilang dan lenyaplah apa? Kesenangan dunia. Artinya kenapa kita susah ninggalin kesenangan dunia karena nggak pandang Yesus, pandang kesenangan terus sih. Itu dia. Jadi apa? Masih ingat nggak pelajaran kita? Power of choice. Kita senang loh. Kalian lebih milih untuk belajar malam hari ini, gunakan waktu sebelum tidur ini untuk belajar dibanding untuk hal-hal dunia yang lainnya kan? Apakah ini adalah proses untuk kita cinta Tuhan? Dan habis ini jangan pandang lagi kesenangan dunia ya. Kalau nggak mau cinta Tuhannya luntur. Pas lihat ini, waduh mantap. Nanti kalau digoda setan, aduh gawat nih Efren, Ilen, Kimi semua yang di sini. Aduh bisa-bisa cinta Tuhan nih karena firman Tuhan tuh powerful loh. Nah, dia mulai, ayo goda. Aduh lihat aja sedikit, ayo pandang jangan sama Yesus. Bilang, no setan, saya ada hak pilih, betul? Tuhan tolong saya. Nah, itu dia, itu pilihan kita. Karena Tuhan nggak akan jaga-jaga kita ya. Oh, tiba-tiba HP saya mati semua. Betul? Ya kan? Nggak akan gitu kan? Kita dikasih hak pilih. Tapi pilihlah untuk pandang Yesus selalu. Kita dikasih HP, ada YouTube, ya kan? Ada apa? Kita dengar lagu firman Tuhan. Nggak lagu-lagu dunia, sorry. Ya kan? Kalau karena saya tahu ini lagu dunia ini akan membuat luntur cinta Tuhan saya. Betul? Yang masih cintanya itu kayak tanaman. Cinta tuh bagaikan tanaman yang bertumbuh, oke? Berakar dalam gitulah. Ya. Jadi apakah harus kita pupuk yang benar? Kalau kita kasih pupuknya setan hal-hal dunia, mati nggak tanaman Tuhan? Cinta Tuhan kita. Mati kalau saya kita cinta setan. Betul? Kalau kita kasih pupuk duniawi ya mati cinta Tuhannya. Kita nggak tertarik hal-hal surga. Itu dia. Ya. Jadi konsepnya itu sama ya, kalau misalnya kita cinta dunia, itu kita bertemu dengan dunia, kayak mengenal dunia, berarti kita harus cinta Tuhan dengan mengenal Tuhan. Itu dia. Apakah tiba-tiba kita suka, kalau dulu di zamanku, apakah kita tiba-tiba suka jatuh cinta sama SNSD? Atau kita lihat dulu awalnya? Lihat Dulu, betul? Kayak mamaku karena nggak pernah ngelihat apa itu SNSD gitu. Nggak tahu, nggak kenal, betul? Karena kita iseng coba-coba apakah gawat coba-coba iseng-iseng. Iya, please. Kayak Hawa kan coba jalan-jalan ketemu setan, betul? Jangan iseng-iseng, betul? Jangan pikir kamu kuat, harus jaga terus. Cuman ini doang, jangan cuman ini doang. Yesus juru selamat mati, betul? Gara-gara cuman ini doang. Iya sih. Nah, bener itu, iya sih ya kan? Oke, ada pertanyaan dari Kokore? Aca? Atau ini yang mana Aca? Kalau misalnya bawa screenshot kita belum kelar tulis. Oh iya, screenshot Jo sayang. Foto-foto di HP. Nanti catat. Oke, bagaimana? Kimi bisa mengerti Kimi pelajaran malam ini? Iya, Kak. Oke, semangat berjuang Kimi. Cece Linda piye, Ce? Bisa ngerti, Ce? Yang lagi. Bisa ke?
Oke, semangat C. Kalau Iren Evelyn udah bersuara, jadi kita tahu ya, ngerti. Kak Sasha udah sampai, Kak? Sudah, Gedi. Puji Oh Tuhan. iya, bisa ikut ya, C. Kak Sasha? Bisa, Gedi. Oke, mantap. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini homeworknya, buktikan kalau goodness sama dengan love, kasih 2 ayat, oke? Matthew gimana? Bisa ngerti, Matt? Aku tadi dengarnya 2 ayat. Buktikan betul. goodness udah ada di screen ya. Ya, betul sekali. Yanta. Buktikan Oh, Ian udah goodness jempol ya. Itu love sama dengan 2 ayat. Iya, betul. Buktikan goodness sama dengan love. Karena love ini yang membuat kita jadi OB, kan? Kalau OB itu apakah bukti kita udah bertobat atau belum bertobat? Bertobat, Micha. Iya. Sally, gimana Sally? Bisa ngerti Sally? Bisa, C. Oke, mantap. Oke, kalau gitu nanti sampai ketemu minggu depan. Jadi kalian kumpul aja homeworknya. Ini bukan karena ini kelas sanctuary, jadi bukan kelas youth ya. Jadi kalau kalian bisa rasa benefit dengan kerjakan homework, kalian bisa kumpul. Kalau misalnya enggak, karena hari sanctuary nggak ada password ya. Jadi nggak ada tukar password atau apa. Istilahnya walaupun ada password, akan dikasih tanpa kayak kelas youth ya, karena youth beda, oke? Oke, bisa semua ya? Kalau gitu kita akan tutup, kita punya pelajaran malam hari ini. Kita minta sekarang, tadi Iren atau Evelyn yang berdoa ya? Evelyn ya? Oke. Iya, Kak. Kapan, Mbak? Oke. Kalau gitu Iren ya, sekarang berdoa ya. Ya. Oke, silakan Iren. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih Kau berikan kepada kami, Tuhan, sehingga kami dapat bertemu, Tuhan, sehingga kami dapat mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Dan juga, Tuhan, ungkapkan segala dosa kesalahan kami, Tuhan, agar kami dapat mengakuinya, Tuhan, dan kami dapat kedapatan tak berdoa, Tuhan. Biarlah kehendak menjadi kami, Tuhan, bukan kehendak kami, Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan, Engkau telah membantu kami mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Gedi, Tuhan. Terima kasih atasnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you, Kak. Terima kasih. Thank you semuanya, udah belajar